Hai everyone. Di episode kita kali ini, kita coba sharing bagaimana caranya berinvestasi di pasar saham US. Harapannya biar sobat cuan semua yang tertarik ingin beli Tesla, beli Johnson Johnson, Coca-Cola, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan hebat di dunia bisa Anda miliki. Tonton terus videonya ya. Baik, sebelum kita mulai, izin disclaimer terlebih dahulu. Video ini hanya sebatas pendapat pribadi dan informasi umum saja, jadi sifatnya hanya pendidikan. Investasi yang Sobat Cuan lakukan menjadi tanggung jawab Sobat Cuan semuanya. Untuk bisa berinvestasi atau nabung di pasar US, itu salah satu alternatifnya bisa menggunakan aplikasi GoTrade ya. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, apa itu GoTrade? Kenapa harus GoTrade, cara daftar GoTrade, dan yang terakhir, kita akan coba berselancar di aplikasi GoTrade itu sendiri. Apa itu GoTrade? GoTrade ini merupakan aplikasi yang dimiliki oleh TR8 Securities. TR8 ini salah satu sekuritas yang ada di Malaysia sana dan di bawah pengawasan Labuan Financial Services Authority. Labuan ini mirip kayak OJK-nya kita lah ya kalau di Indonesia. Nah, perlu Sobat Cuan ketahui juga, ini ada Alpaka. Jadi Alpaka Securities LLC ini merupakan broker dan juga kustodian yang ditunjuk oleh pihak GoTrade gitu ya di US sana. Nah, Alpaka sendiri itu sudah terdaftar di FINRA. FINRA ini OJK-nya sana ya. Dan juga sudah menjadi member dari SIPC. SIPC ini mirip kayak LPS, Lembaga Penjamin Simpanan nah kalau di kita. Jadi ketika misalkan kenapa-kenapa dengan investasi kita, maka itu bisa diproteksi sampai dengan 250.000 US dollar atau senilai 3,5 miliar lah ya kalau misalkan dikurskan dengan 14.000 per dolarnya. Kalau misalkan kita review lagi, itu jadi ada 3 lah ya mungkin. Yang pertama GoTrade, merupakan aplikasi TR8. TR8 sendiri itu di bawah pengawasan oleh Labuan dan juga dia menunjuk Alpaka Securities untuk menjadi broker dan juga kustodian yang ada di Amerika sana. Nah, sedangkan Alpaka sendiri itu sudah di bawah pengawasannya FINRA dan juga menjadi member dari SIPC. Urutannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bisa kita apakah memang benar gitu ya Alpaka ini menjadi member dari FINRA, bisa langsung kita cek di websitenya FINRA. Kita coba aja ya, kita cek, kita masuk di broker ceknya FINRA, baru kemudian kita masuk ke tabnya FIM. Ya, di FIM ini kita masukkan Alpaka. Nah, ini jadi udah masuk ya Alpaka Securities, artinya untuk Sobat Cuan semua jangan khawatir apabila ingin berinvestasi di GoTrade, relatif aman gitu ya karena regulasinya juga sudah ada semua gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa harus GoTrade? Jadi yang pertama karena GoTrade ini menawarkan stok ya, saham yang kita beli ini itu diregistrasi sesuai dengan nama kita. Jadi mirip seperti halnya kita beli saham di sekuritas lokal ya, di saham Indonesia. Kan pencatatannya juga di bawah KSE dan KP gitu ya. Ada yang pihak mencatat dan juga ada pihak yang menyimpan dana kita gitu. Nah, kemudian yang berikutnya fractional share trading, artinya pihak GoTrade sudah mempunyai fasilitas fractional ya atau pecahan. Jadi kita bisa melakukan pembelian saham itu tidak perlu genap 1 lembar saham, melainkan bisa pecahan gitu. Misalkan 1 lembarnya harganya $100 gitu, mengingat kalau saham US ini kan relatif lebih mahal ya harganya daripada saham lokal, relatif lebih mahal. Nah, ini kita bisa memulainya dengan membeli $1 gitu. Memang sudah bisa fractional. Nah, yang berikutnya untuk deposit ini juga relatif kecil ya. Kalau saya coba itu minimum depositnya $10.
Nah, kemudian untuk fees-nya sendiri, biayanya itu memang tidak ada komisi ya, jadi free commission baik untuk fee beli maupun fee jual. Jadi memang sangat apa ya, untung sekali ya kalau misalkan kita menjadi trader di saham US. Untuk dividen, kita juga berhak mendapatkan dividen ya apabila kita berinvestasi melalui GoTrade ini. Tax-nya cukup besar ya, jadi pajaknya untuk dividen sendiri sebesar 15% kalau tidak salah. Cara daftarnya itu saat ini GoTrade masih harus menggunakan invite friends ya, jadi harus menggunakan nomor token dari pengguna yang sudah terregister di GoTrade. Nah ini untuk sobat cuan semua itu bisa menggunakan nomor token punya saya, silakan saja. Tapi yang perlu di highlight adalah ini bukan seperti MLM ya, jadi bukan seperti referral ataupun downline. Kami tidak mendapatkan benefit ketika sobat cuan melakukan pendaftaran di aplikasi GoTrade ini. Nah setelah daftar diikuti saja, ada yang capture selfie atau mungkin ID KTP dan seterusnya. Maka kemudian muncul email ya yang memberitahukan bahwa akun kita sudah di-approve oleh pihak GoTrade gitu. Nah di aplikasi GoTrade ini juga lumayan ya, jadi kita dapat free $4. $3 pertama itu ketika kita berhasil download dan kemudian berhasil masuk login gitu ya di aplikasi GoTrade. Baru kemudian ada tambahan $1 ketika kita sudah melakukan investasi perdana kita gitu. Jadi total $4 kalau saya tidak salah. Nah, untuk user test sendiri kita langsung saja gitu ya. Kita masuk di aplikasi mobile kita. Jadi yang pertama masuk di aplikasi GoTrade, masukkan PIN yang sudah kita daftarkan. Nah, di jendela yang pertama itu muncul total portofolio kita gitu ya, beserta akun-akun kita. Nah, ini kelihatan beberapa stok yang sudah kita miliki gitu, apa-apa saja gitu ya, perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Nah, kemudian di jendela yang home sendiri itu juga kurang lebih sama ya. Bedanya ini ada wishlist, jadi ada beberapa saham yang mungkin hendak kita monitor gitu. Nah, ini bisa kita pilih di menu wishlist ini. Untuk proses pembelian sahamnya sendiri itu sangat mudah sekali ya, karena memang aplikasi GoTrade ini terkenal user friendly, jadi sangat-sangat mudah dalam penggunaannya. Misalkan kita mau beli saham Microsoft gitu ya, misalkan kita tinggal ketik saja Microsoft di jendela search-nya ini, ticker simbolnya MSFT, baru kemudian ini kelihatan grafiknya dalam 1 hari sampai dengan 5 tahun pergerakannya. Kemudian harga terakhirnya $277.65. Penutupan terakhir itu ada kenaikan sebesar $6 ya, atau 2,23%. Nah, untuk proses pembeliannya tinggal kita klik aja trade, baru kemudian di sini order type-nya ada 3 ya. Nah, biasanya saya menggunakan yang pilihan yang paling atas. Jadi belinya langsung saja karena memang bisa fractional tadi kan ya, bisa pecahan. Jadi berapa dolar yang kita akan berikan untuk saham Microsoft ini. Contoh katakan misalkan $10 gitu ya, maka secara sistem akan mengkalkulate sendiri 10 $10 ini kalau misalkan kita beli itu kita akan mendapatkan 0,036 something share gitu ya, lembar saham di harga per lembarnya $277.65 per lembar saham. Nah, tinggal kita swipe up to buy, sudah selesai. Kita langsung mempunyai saham Microsoft gitu. Nah, karena ini libur gitu ya, marketnya masih libur, maka itu masuk di kolom pending order. Nah, karena ini sampling ya, jadi saya cancel dulu.
karena saya belum tertarik untuk melakukan pembelian saham Microsoft. Nah, untuk proses jual ya, sell-nya juga cukup mudah. Kita tinggal masuk ke jendela portofolio, baru kemudian kita pilih stok yang akan kita beli. Contoh misalkan saya punya ExxonMobil di sini, tinggal kita klik trade, baru kemudian kita sell. Nah, karena kebetulan saya punya 2 lembar saham di sini, maka kita bisa menjualnya maksimal di 2 lembar saham ini ya. Atau mungkin kalau misalkan proses jualnya kita buy nominal gitu ya, buy nominal dolar, kita juga bisa melakukan penjualan dengan nominal uang. Nah, katakan misalkan kita jualnya 100 atau mungkin semuanya gitu ya, 126.34. Nah, itu juga bisa. 126 gitu coba. Tinggal swipe up. Nah, maka otomatis terjual ya. Ini juga masuk ke pending order karena marketnya masih tutup untuk hari ini. Oke, saya kira mungkin kita cukupkan dulu ya untuk video kita kali ini. Semoga Sobat Cuan semua ada tambahan insight gitu ya, saling sharing ilmu. Harapannya Sobat Cuan bisa menjadi alternatif ya. Selain memiliki investasi paper asset di bursa lokal di Indonesia, kita juga bisa berinvestasi di saham US gitu ya. Apalagi mengingat dividen yang ditawarkan itu frekuensinya cukup relatif singkat lah ya. Biasanya itu per kuartal, jadi dalam 1 tahun itu mereka bagi dividen 4 kali. Ada juga yang tiap bulan malahan. Contoh kayak emiten Realty Income, ticker simbolnya O, itu juga membagi dividennya per bulan dengan rata-rata yield-nya sekitar 4%-an gitu per tahun. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.